Halo semuanya, perkenalkan saya Alifa Kufita Iza dengan NIM 23095111134 dari kelas B. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi salah satu penugasan dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yaitu Case Based Learning, mengambil kasus dari peternakan babi. Nah, pada video kali ini yaitu berisikan dari latar belakang, kemudian permasalahan, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Nah, kali ini kita akan membahas kasus yang krusial tentang peternakan babi yang lokasinya di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, tepatnya di sepanjang Jalan Cempaka Putih, Sumerta Kelot, Denpasar Timur. Bayangkan rumah-rumah berjejer terus, tetangganya peternakan babi. Nah, yang bikin makin krusial, pakan babi ini bukan pakan biasa. Mereka menggunakan pakan sisa dari makanan hotel, restoran, catering, bahkan limbah. Nah, juga dari bandara. Gimana tuh keadaannya? Yang mana saya yang langsung mengunjungi daerah tersebut mencium aroma yang kurang sedap dan pastinya gak higienis. Ditambah lagi beberapa peternakan di sana merupakan tempat wilayah padat pemukiman di tengah kota, bahkan pemilik ternak ada yang tinggal di samping kandang babi. Berikut merupakan footage yang saya dapatkan. Bisa dilihat sisa limbah tersebut disimpan untuk diberikan ke para babi. Nah, pada saat yang bersamaan saya juga mewawancara salah satu dari warga yang ada di sana yang memaparkan bahwa beberapa permasalahan terjadi, salah satunya itu bau yang menyengat. Bayangin aja aroma yang gak sedap dari peternakan itu setiap hari, warga pasti gak nyaman banget, apalagi kalau lagi makan bisa hilang selera makan. Kemudian warga tersebut memaparkan penyakit, dimana pakan yang gak higienis itu berisiko menyebarkan penyakit. Babi bisa sakit dan penyakitnya bisa menular ke manusia. Nah, itu bahaya banget kan. Lalu juga pencemaran. Nah, kotoran babi dan sisa makanan yang gak dikelola dengan baik bisa mencemari lingkungan sekitar. Air tanah bisa tercemar dan itu bahaya buat kesehatan. Dan yang terakhir yaitu konflik antar warga. Nah, pasti ada konflik antara warga dan juga peternak. Warga pasti protes, peternak mungkin juga merasa kesulitan untuk mencari lokasi untuk peternakan di luar pemukiman tersebut. Nah, jadi kasus ini bukan cuma masalah bau-bauan aja atau bahkan yang lainnya, tapi juga masalah kesehatan dan lingkungan yang serius. Nah, kita butuh solusi yang adil buat semua pihak, baik warga maupun peternaknya. Nah, pada video kali ini tujuannya yaitu menginterpretasi apa saja masalahnya, kemudian membahas dan juga kesimpulan yang berisi apa saja solusi yang dapat kita lakukan sebagai calon dokter hewan. Menggunakan limbah hotel atau restoran sebagai pakan ternak, khususnya babi, memiliki pro dan juga kontra yang perlu dipertimbangkan secara matang. Di antaranya, yang mana keuntungan menggunakan limbah makanan sebagai pakan babi yaitu ramah lingkungan. Bayangkan aja, gunung sampah makanan hotel dan restoran bisa berkurang drastis. Ini mengurangi beban tempat pembuangan sampah dan emisi gas rumah kaca. Lalu yaitu hemat biaya. Nah, pakan babi jadi lebih murah karena memanfaatkan bahan baku yang tadinya dibuang percuma, ini menguntungkan peternak dan bisa menurunkan harga daging babi di pasaran. Selanjutnya, pemanfaatan yang optimal. Sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal. Limbah yang tadinya masalah sekarang jadi solusi. Contohnya, hotel di Las Vegas yang berhasil mengirim 7 juta ton limbah makanan untuk pakan babi. Selanjutnya yaitu kerugian menggunakan limbah makanan sebagai pakan babi. Yang pertama yaitu resiko kesehatan. Limbah makanan bisa mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Jika tidak diolah dengan benar, babi bisa sakit, bahkan penyakitnya bisa menular ke manusia. Ini ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kualitas pakan tidak terjamin. Komposisi nutrisi limbah makanan tidak stabil bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan nutrisi pada babi, mengganggu pertumbuhan dan juga reproduksinya. Selanjutnya, masalah lingkungan. Pengolahan limbah yang buruk bisa menimbulkan bau busuk dan pencemaran lingkungan. Ini bisa menimbulkan konflik sosial di sekitar peternakan. Di luar dari permasalahan di lokasi yang saya angkat, banyak peternakan babi di luar sana yang masih menggunakan limbah catering, restoran, ataupun bandara ini sebagai pakan untuk babi. Nah, ada pun syarat pengolahan limbah untuk diberikan ke babi dan hubungannya dengan yang namanya ransum. Pengolahan limbah makanan sangat penting untuk meminimalisir risiko kesehatan. Syarat diantaranya yang pertama yaitu pemilahan. Pisahkan limbah yang aman seperti sayur-sayuran, buah-buahan dari yang berpotensi berbahaya seperti daging mentah dan juga tulang-tulangan. Kemudian yang kedua yaitu pencucian. Cuci bersih semua limbah untuk menghilangkan kotoran dan juga mengurangi timbulnya bakteri. Selanjutnya yaitu pengolahan. Ada beberapa metode seperti fermentasi, pengeringan, atau pengomposan yang mana tujuannya untuk membunuh bakteri dan meningkatkan nilai nutrisi. Yang terakhir yaitu pencampuran dengan ransum. Limbah makanan yang sudah diolah dicampur dengan ransum utama.
yaitu pakan komersial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi babi secara seimbang. Rasio pencampuran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi babi. Salah satu contoh dari pengolahan limbah yaitu dengan fermentasi menggunakan EM4 atau Effective Microorganism 4 adalah salah satu metode yang efektif, yang mana ini membantu mempercepat proses penguraian, mengurangi bau, dan meningkatkan nilai nutrisi limbah makanan. Setelah difermentasi, limbah bisa dicampur dengan ransum. Selanjutnya, pemilik juga setidaknya harus bisa mengolah makanan ternak sebelum langsung diberikan ke ternak mereka. Sebab selama ini sebagian besar para peternak tidak melakukan pengolahan dan merebus makanan ternak tersebut setelah diambil dari hotel, restoran, catering, maupun dari limbah bandara. Setidaknya mereka harus dimasak selama 30 menit dengan suhu panas 70 derajat Celcius. Pengecekan di lapangan ternyata banyak peternak tidak memasak pakan limbah tersebut. Seharusnya itu harus dimasak dan memasaknya dengan suhu 70 derajat selama 30 menit. Setelahnya itu dapat bisa diberikan ke para babi. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya, kita dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah pemberian limbah pakan restoran kepada babi secara efektif dan holistik. Penting untuk diingat bahwa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif adalah kunci keberhasilan. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan edukasi kepada peternak babi dan pemilik restoran tentang bahaya pemberian limbah restoran yang tidak diolah dengan benar. Berikan pemahaman tentang risiko penyakit, pencemaran lingkungan, dan dampak ekonomi negatif. Gunakan media yang mudah dipahami seperti leaflet, pamflet, ataupun video yang singkat. Juga selain masyarakat, pemerintah berkolaborasi dengan dinas terkait, yaitu dinas peternakan, kesehatan, lingkungan, untuk membuat regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian limbah pakan restoran kepada ternak, dan juga mendorong kebijakan yang mendukung pengolahan limbah yang aman dan bertanggung jawab. Lalu solusi selanjutnya yaitu analisis resiko. Lakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah patogen yang terdapat pada limbah restoran yang biasa diberikan kepada babi. Teliti juga dampaknya terhadap kesehatan babi dan potensi penularan ke manusia. Selanjutnya yaitu metode pengolahan. Kembangkan metode pengolahan limbah restoran yang efektif dan efisien untuk menonaktifkan patogen dan meningkatkan nilai gizinya sebagai pakan ternak. Ini bisa mencakup fermentasi, pasteurisasi, atau metode lain yang sesuai. Dan juga kita sebagai calon dokter hewan juga bisa dapat menggunakan materi yang sudah kita dapatkan, yaitu membuat ransum. Dimana membuat ransum ini tidak asal-asalan saja, tapi juga kita harus memperhatikan berat badan dari babi tersebut. Hasilnya itu akan diolah dan mungkin dapat diberikan kepada masyarakat bagaimana cara menghitung dan juga mengolah ransum yang tepat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penggunaan limbah hotel dan restoran sebagai pakan ternak berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, namun juga menyimpan risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Suksesnya metode ini bergantung pada pengolahan limbah yang tepat, pengawasan yang ketat, dan penerapan standar higienitas yang tinggi. Tanpa manajemen yang baik, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Penting untuk mempertimbangkan aspek kesehatan hewan dan manusia serta dampak lingkungan sebelum menerapkan metode ini. Sekian merupakan video penugasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga dan mengolah limbah pakan babi agar tercipta peternakan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sampai jumpa.